perkenalkan nama saya Nika Dialsyah Karlina. Pada kali ini saya akan mempraktekkan self-hypnosis. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu self-hypnosis dan apa saja manfaatnya. Nah, jadi self-hypnosis merupakan cara untuk memprogram ulang pikiran sendiri sesuai keinginan tanpa bantuan orang lain. Nah, dalam melakukan self-hypnosis ini, kita mampu mengontrol diri seutuhnya, menghapus, menambahkan, mengurangi, mengubah, dan memperbaiki program yang ada di pikiran pribadi kita. Nah, adapun manfaat dari self-hypnosis ini ialah mampu mengurangi kecemasan yang berlebihan, mampu mengatasi gangguan tidur, serta dapat meningkatkan motivasi. Nah, selain itu juga banyak sekali manfaat lainnya. Dalam melakukan self-hypnosis, kita perlu menempuh beberapa tahapan. Adapun tahapan yang pertama ialah tahapan pre-induksi. Pada tahapan ini terdapat serangkaian langkah yang harus kita tempuh. Adapun yang pertama, kita harus menentukan tempat yang akan digunakan dalam menghipnosis diri sendiri. Dan pilihlah tempat yang tenang, jauh dari keramaian, serta nyaman untuk kita. Langkah berikutnya yaitu membuat posisi senyaman mungkin. Bisa sambil duduk, terlentang, tiduran, ataupun carilah posisi seenak mungkin sehingga tidak ada kemungkinan Anda berubah-ubah posisi untuk kedepannya. Selanjutnya kita akan memasuki tahapan induksi. Pada tahapan ini kita menghilangkan ketegangan dengan induksi hipnosis. Pelan-pelan kita akan memasuki keadaan hipnosis dengan menggunakan teknik relaksasi otot. Selanjutnya kita mulai dengan memejamkan mata agar otak juga ikut rileks dan tidak terganggu dengan melihat hal yang mungkin akan merubah konsentrasi kita. Rasa sedih, cemas, emosi, khawatir, dan sebagainya kita hilangkan dan jangan pikirkan apapun kecuali untuk mencoba rileks. Kemudian aturlah nafas dengan menarik nafas sedalam mungkin dan mengembuskannya secara perlahan. Lakukanlah berulang kali hingga Anda merasa rileks. Dengan mengatur napas akan membantu menurunkan gelombang beta ke gelombang alfa pada otak, yakni gelombang waspada ke gelombang otak rileks yang akan membantu proses hipnoterapi. Selanjutnya, diamkan saja, biarkan pikiran kita mengelana kemana-mana. Hingga waktu 1-2 menit, amati saja seperti Anda sedang mengamati awan yang bertebangan di langit. Relaksasi seluruh tubuh, rasakan dengan nyaman, enggan untuk bergerak. Langkah berikutnya, yakni langkah ketiga, kita melakukan deepening. Dalam langkah ini, kita lakukan hitungan mundur dari 100 dengan membayangkan setiap angka hitungan tersebut. Dan diselingi dengan sugesti,
semakin rileks, dan semakin rileks, sampai angka-angka lenyap dari pikiran kita. Setiap hitungannya akan membuat tubuh kita masuk ke dalam kondisi relaksasi yang lebih dalam dan tenang. Semakin dalam, semakin tenang. Tahapan keempat, kita akan melakukan isolasi. Dalam tahapan ini, yakni kita mengikuti arus di dalam relaksasi kita. Saat kita sudah mulai merasakan relaksasi terdalam, itu artinya kita sudah berada dalam alam bawah sadar kita sendiri. Cobalah untuk terus menikmati sensasi tersebut dan jangan sampai keluar dari sana atau terbangun secara tiba-tiba. Ingat, pastikan kita dalam kondisi rileks. Saat kita berada di tahap ini, kita mulai bisa mengeluarkan sugesti ke dalam diri kita. Selanjutnya, kita akan melakukan tahapan yang kelima, yakni tahapan sugesti. Kita memasukkan dan memberikan sugesti ke dalam alam bawah sadar. Pada saat kita sudah berada di alam bawah sadar, di mana kita dalam kondisi sangat rileks dan fokus dengan tujuan kita, maka di situ saatnya kita bisa memasukkan segala sugesti yang kita inginkan. Alam bawah sadar adalah di mana kondisi saat kita setengah tertidur, yang mana terkadang sekilas ada mimpi yang biasanya berisi mengenai kondisi kita atau lingkungan saat ini. Tetapi pada saat itu kita harus fokus dan rileks, memasukkan sugesti-sugesti yang kita inginkan, seperti ingin menjalani hidup dengan baik ataupun yang lain sebagainya. Dalam memilih sugesti, kita harus memilih sugesti yang gampang diingat dan tidak memiliki makna ganda. Adapun sugesti yang saya berikan pada self hipnosis pada kali ini ialah, jika saya kuliah, maka saya akan belajar sebelumnya agar saya percaya diri dan semangat dalam belajar.
saya menanamkan sugesti atau ancor tersebut untuk membangkitkan motivasi belajar saya agar pelajaran dapat saya terima dengan baik. Ucapkanlah sugesti tersebut berulang kali, sekitar 3 kali atau lebih. Kita dapat memvisualisasikan sugesti atau ancor yang kita berikan dengan membayangkan apa saja tujuan dari ancor yang telah kita berikan. Di sini, visualisasi yang saya dapatkan atau yang saya bayangkan ialah saya bergembira jika saya dapat menjawab pertanyaan dari dosen ataupun teman-teman, dan saya membayangkan saya sedang memakai toga dan sangat riang gembira. Hingga tak sadar bahwa saya sedang tersenyum. Selanjutnya kita akan melakukan tahapan yang keenam, yakni tahapan yang terakhir, yaitu terminasi. Pada tahapan ini, kita ucapkan dalam hati dengan menghitungnya. Pada hitungan ketiga, saya akan terbangun dengan sehat, segar, bersemangat, dan riang gembira. Hitunglah perlahan. 1. Persiapkan diri untuk bangun. 2. Tangan, kaki, dan tubuh mulai bergerak. 3. Terbangun dengan sehat, segar, bersemangat, dan riang gembira. Bukalah mata secara perlahan-lahan dan gerakan tubuh tahap per demi tahap.